Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummatul Quran. Dinamakan ummatul Quran berdasarkan dari ayat pertama Iqra, kita umat baca. Dinamakan kita umat baca. Dan yang paling tinggi diperhatikan dan dibacakan adalah kitabullah, Al-Quran. Yang lebih utama dalam mempelajari Al-Quran, harus kita rasakan ini kalamullah, bukan kalam manusia. Kalamullah bukan kalam manusia. Jadi saat kita membaca kitabullah atau mendengar kitabullah lewat kaset atau murattal, jangan lupa merasakan dan memperhatikan yang dibicarakan di dalam Al-Quran adalah yang dimaksud diri kita sendiri. Jadi kalau anda baca atau simak lewat murattal, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, yang dimaksud kamu sendiri, diri sendiri. Ittaqullah berarti yang dimaksud berbicara di sini untuk saya sendiri, bertakwalah kepada Allah. Jadi harus kita tingkatkan perasaan kita saat simak maupun baca Al-Quran, Allah berbicara dengan kita sendiri. Oleh karena itu kata ulama, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, jagalah salat, apalagi salat malam. Dan barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Allah berbicara sama kita. Apakah kita sudah bersedia menjadi selalu saat setiap mendengar kata kitabullah, ayat-ayat Al-Quran, selalu kita berkata sami'na wa ata'na, atau hanya kita asal baca? Saya heran terhadap seorang kalau berkata, Ustaz, buku antum bagus, membuat saya terharu. Ceramah antum mantap, saya suka. Tapi tidak pernah ada respon untuk kitabullah seperti ini. Kalau ada orang yang tidak bisa terharu karena kitabullah, tidak ada arti terharu karena kalam manusia. Apa itu buku, apa itu ceramah. Kadang-kadang aku heran kalau lihat seorang menangis karena dia lagi dengar khutbah Jumat, atau menangis karena dia mendengar ceramah muhasabah, tapi dia tidak pernah menangis karena dia baca kitabullah. Berarti kita ada masalah dalam hati kita. Oleh karena itu kata Sayyidina Uthman bin Affan, kalau kita punya hati suci, tidak pernah puas bersama Al-Quran. Tidak pernah puas. Bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita? Mungkin semua sudah hafal hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Apa artinya li ashabihi?
Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada, jawab, kepada, ada berbeda pendapat. Ada yang bilang kepada sahabatnya, ada yang bilang kepada pembaca. Betul ya? Yang betul yang mana? Kepada yang membaca atau kepada sahabatnya? Kalau kita perhatiin dalam bahasa Arab, memang diawali hadis itu iqra'u, bacalah. Tapi kalau di akhir hadis disebutkan li ashabihi, tidak disebutkan yang membaca. Maksudnya apa? Yang menjadi sahabat sama Al-Quran, itu yang mendapatkan syafaat, bukan asal baca. Bagaimana bisa kita jadi sahabat Al-Quran? Orang itu tidak pernah bosan sama Al-Quran. Setiap waktu, setiap saat dia selalu baca Al-Quran. Bahkan dia bisa merasakan kenikmatan ketika dia baca Al-Quran. Seperti kita punya teman, kalau kita lagi galau, lagi kita capek, lagi sakit fikiran atau sakit hati sama orang, kadang-kadang kita ingin punya teman akrab yang kita percaya, kita curhat. Paham enggak curhat? Ya, terbuka, lagi beban dalam hati dan fikiran. Ingin kita curhat kepada siapapun, tapi orang itu yang kita mau curhat harus betul-betul teman yang akrab. Artinya, apapun yang saya ceritakan bisa jadi sesuatu rahasia, tapi karena saya percaya dengan teman itu, saya berani curhat. Walaupun dia tidak bisa bantu, tapi saya habis curhat, pasti lega. Lega enggak? Bahkan bisa nangis. Walaupun teman yang mendengar curhat kita belum tentu bisa bantu, tapi istilahnya kita sudah ungkapkan, sudah selesai, beban itu sudah diangkat, kesusahan itu sudah dihilangkan. Alhamdulillah, enak, habis curhat. Bagaimana perasaan itu? Tidak beda jauh saat kita membaca Al-Quran, bahkan sampai habis kita merasa, ya Allah, enak, enak. Beda sama orang yang membaca Quran. Subhanallah, tidak bosan kita ngobrol sama teman berjam-jam, megang HP berjam-jam, WhatsAppan berjam-jam, BB berjam-jam, tidak pernah bosan. Tapi begitu kita megang Al-Quran sudah mulai ngantuk. Na'udzubillah. Berarti kita punya masalah. Jangan anda berharap atau berfikir cara mudah menghafal Al-Quran, tapi hal ini belum diperbaiki. Bisa hafal Quran, mudah. Saya bisa kasih beberapa cara hafal Al-Quran, tapi asal hafal, terus habis hafal, masih seperti ini keadaan kita? Apakah umat sekarang Quran penghafal? Di Indonesia sendiri saya yakin penghafal Quran banyak. Apa dia masih kecil, apa masih muda, apa lagi sudah usia, banyak yang menghafal Quran di Indonesia. Tapi yang paling buruk keadaan negeri Indonesia, yang paling kacau negerinya Indonesia, yang paling korupsi Indonesia, yang paling banyak bencana alam Indonesia. Mana berkahnya hafalan Al-Quran? Karena kita asal hafal. Bahkan ada orang hafal, bacaannya pun belum tentu benar. Banyak kacau bacaannya. Al-Fatihah salah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim salah. Oleh karena itu diterkitkan yang paling utama dalam mempelajari Al-Quran adalah membaca dengan benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tidak ada perintah menghafal. Coba buka Al-Quran, buka hadis-hadis Rasulullah, tidak ada satu ayat Quran maupun satu hadis memerintahkan untuk menghafal. Tidak ada. Karena menghafal itu bukan sesuatu yang utama. Yang lebih utama adalah baca dengan benar. Akhlakul Quran. Jangan asal hafal tapi tidak salat. Asal hafal tapi tidak bangun salat subuh.
Asal hafal tapi durhaka sama orang tua, tidak ada arti. Tapi kenapa diperintahkan bacalah? Karena sistem membaca Al-Quran dengan benar itu salah satu mudah menghafal, otomatis akan hafal. Oleh kerana itu ada perintah menghafal, tapi ada perintah baca. Ada perintah belajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Belajari Al-Quran. Saya kenal banyak kawan-kawan, teman-teman sudah bisa menghafal Al-Quran karena banyak membaca Al-Quran. Ini yang paling pertama. Banyak membaca Al-Quran. Coba kira-kira antum hitung berapa lama baca Al-Quran. Sekuat mana bertahan untuk membaca Al-Quran? Berapa jam? Kalau kita buka buku Ahlul Quran yang menceritakan perjuangan Ahlul Quran, ulama Ahlul Quran, mereka dalam satu hari bisa baca 10 juz, pagi sampai malam. Malam hari salat malam dengan 10 juz itu. Berarti sudah dibacakan 10 juz siang, malam hari salat malam dengan 10 juz tadi. Berarti dalam satu hari 10 juz itu dibaca 2 kali. Yang pertama langsung baca Al-Quran, yang kedua salat malam, tidak baca Quran. Bahkan ada saya baca di antara salah satu ulama, ketika dia meninggal dunia dan istrinya menangis, dia langsung berkata sama istrinya, jangan kamu menangis, saya sudah mengkhatam Al-Quran dalam rumah saya sendiri lebih dari 5.000 kali. 5.000 kali. Jangan menjadi seperti budaya Jawa. Kebanyakan Jawa di sini. Budaya Jawa kalau khatam Al-Quran seumur hidup, udah luar biasa tuh. Seumur hidup satu kali bikin acara keselamatan. Anak saya sudah khatam Al-Quran. Kalau kita di Madinah istilah khatam sudah hafal, tapi ternyata saya datang di Indonesia, ada beda lagi istilah khatam itu. Begitu ini anak saya alhamdulillah sudah khatam Al-Quran, saya kaget, subhanallah, sudah hafal ya. Bukan khatam. Kalau kita bilang khatam berarti sudah tamat, sudah hafal. Oleh karena itu harus Anda punya tingkat yang tinggi, bersungguh-sungguh. Yang semestinya semua Anda sekalian merasakan kebahagiaan. Karena antum di sini bisa datang di satu tempat membelajar Al-Quran, ini sebenarnya bukan sembarangan. Berarti Anda sudah terpilih. Bisa Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, teman-teman Anda yang barangkali dia di sekolah negeri atau sekolah mana, tapi Anda milih datang di sini, bukan Anda yang milih, Allah yang tunjukkan. Jangan Anda merasa, oh saya mau di ini. Bukan Anda yang pilih. Kita tidak bisa pilih. Tapi Allah yang menggerakkan hati kita untuk memilih menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran. Yang setiap hari baca, setiap hari menghafal, setiap hari ada tambahan, walaupun sedikit demi sedikit, tapi istiqamah. Terjamin syafaat, terjamin husnul khatimah, terjamin barakah, terjamin kemakmuran, doanya terkabul. Tidak ada yang lebih indah daripada Al-Quran. Tidak ada yang lebih indah daripada Al-Quran. Seagung-agung zikir kitabullah. Al-Quran saat kita baca termasuk sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-zikir. Allah sebutkan Al-Quran sebagai zikir. Dan subhanallah kelebihan Al-Quran, dan tidak ada kitab seperti Al-Quran yang terhitung setiap satu huruf
10 kebaikan. Berarti setiap anda sekalian membaca kitabullah bertambah. Tak ada rugi. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf kali 10, 190. Cuba berapa lagi hitung, Al-Fatihah berapa, Al-Baqarah berapa sekian. Bukan setiap satu ayat, setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau sekarang saya umumkan, mulai hari ini sampai besok, barang siapa yang membaca akan dapat 10.000 berayat, 10.000 rupiah. Barang siapa yang baca mulai hari ini sampai besok, setiap ayat saya kasih 10.000 rupiah. Mau enggak? Hah? Yang benar, jujur, jangan ini. Yang ada di hati, ungkapin aja. Bagaimana keadaan? Tak bakal berhenti baca. Biarpun jam tidur, ini sudah apa-apa, saya mau tambah ayat, karena setiap ayat 10.000 rupiah. Kita bisa percaya dengan janji manusia, tapi Allah tidak menawarkan dengan satu ayat, Allah tawarkan dengan satu huruf 10 kebaikan. Oleh karena itu, kalau anda ingin menghafal Al-Quran, target pertama harus rasakan ini kalamullah yang Allah bicara sama diri kita. Yang kedua, ikhlas. Saya ingin menghafal, mempelajari kitabullah agar saya terpilih menjadi hamba yang dekat sama Allah hari kiamat. Yang ketiga, untuk menghafal Al-Quran harus banyak baca. Yang keempat, harus target, ada target. Jangan asal baca, mau hafal apa? Mau hafal 5 ayat suratul Baqarah, udah targetkan suratul Baqarah. Kalau walaupun sudah hafal dalam waktu yang cepat, tidak boleh tambah hafalan lagi sambil memantapkan 5 ayat itu. Banyak orang yang sudah menghafal, dia merasa dalam waktu cepat bisa hafal, terus tambah lagi bisa hafal, tambah lagi bisa hafal, lama-lama hilang. Tak boleh seperti, harus ada target. Antum semua mulai hari ini ada target, saya hari ini mau hafal 1 halaman. Tahu enggak Musa? Pernah lihat TV ya? Musa itu, dia punya target, tak boleh dilewatin. Tak boleh dilewatin dan tidak boleh kurang. Walaupun kemampuannya lebih, dia mampu, tapi sudah ditargetkan seperti itu. Setiap hari hafal 5 halaman. Musa itu. Belum 6 tahun sudah 30 juz. Hafal, bukan khatam. Bahasa Jawa khatam ya, hafal. Sudah dites, bahkan sudah diundang kerajaan di Masana, di Makkah Madinah untuk masuk kepada musabaqah internasional. Tapi ada target. Ini kembali kepada kemampuan masing-masing. Ada yang mampu 1 halaman, ada yang mampu 2 halaman, ada yang mampu berayat. Saya bisa cuma 5 ayat, dah bisa berhalaman, dah apa-apa. Tapi yang penting itu targetnya. Berarti anda seperti nazar, tak boleh lewat 1 hari belum hafal 5 ayat itu. Walaupun sudah hafal di waktu cepat, masih ada waktu yang panjang, jangan tambah hafalan. Jangan anda merasa, ternyata cepat, ya tambah lagi, jangan. Kadang-kadang kita bisa tertipu. Terus kalau saya sudah hafal gimana? Ulang lagi, seperti mulai dari 0 belum hafal. Dan salah satu yang membantu anda menguatkan hafalan, yang sudah dihafal setiap hari, berapapun, dipakai di dalam salat sunnah qabliyah ba'diyah. Sunnah qabliyah
ba'diyah. Jangan qulhu mulu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua qulhu lagi. Sampai sudah terbiasa sunnah qabliyah ba'diyah kita. Jangan qulhu saja. Ayat yang sudah hafal, saya hafal 5 ayat Yasin, udah baca itu aja. Sedikit-sedikit istiqamah. Dan 2 waktu yang paling bagus untuk mempelajari kitabullah adalah sebelum subuh sama sesudah subuh. Sebelum subuh sama sesudah subuh. Itu paling bagus. Inna nasyi' Allah sudah jelaskan di dalam suratul Muzammil. Apalagi kalau hafalan itu sesudah salat malam. Salat malam tidak harus 8, tidak harus 10, tidak harus 20, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat, tutup witir, udah salat malam. Jadi jangan anda, kadang-kadang kita salah hitung salat malam, banyak lagi, lama lagi, udahlah. Tidur lagi, malas. Tapi kalau salat malam 2 rakaat, tutup witir, istiqamah, udah cukup. Alhamdulillah. Tapi istiqamah. Itu yang paling penting, istiqamah. Bukan banyaknya atau sedikitnya, istiqamahnya. Begitu selesai, sambil menunggu subuh, baca apa yang mau dihafal. Mau hafal apa? Sudah ada jadwalnya, sudah ada target. Dan semua masing-masing, kalau sudah mempunyai target menghafal, tolong dituliskan target itu. Jangan asal, udah saya mau hafal begini, disimpan di otak. Kalau nanti galau, pusing, hilang di otaknya. Tulis. Hari Sabtu saya hafal surah Yusuf dari ayat 1 sampai ayat 7. Udah jadi targetnya. Kalau bisa setiap tulis disimpan di tempat yang bisa dilihat. Artinya setiap mau keluar masuk kamarnya atau apa, terlihat tulisan itu untuk mengingatkan diri, ini target saya. Hari Sabtu hafal surah Yusuf ayat 1 sampai ayat 7. Alhamdulillah berhasil hafal 1 ayat, cari teman setor 1 ayat itu. Setornya gantian, seperti malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril baca, Nabi Muhammad simak. Habis selesai giliran, Nabi Muhammad baca, malaikat Jibril simak. Harus ada teman. Tidak bisa sendiri. Harus punya teman. Dan harus memilih teman yang juga semangat. Jangan kita malas, teman kita malah lebih malas. Kalau anda merasa lemah, masing-masing tahu diri kan? Anda tahu diri lemah, jangan cari teman yang lemah. Harus mencari teman yang anda merasa dia lebih baik dari saya. Ya udah, saya gabung sama dia. Karena sama-sama lemah nanti jadi dua-duanya harus drop, tidak bisa. Harus ada teman yang bisa mendorong dan membantu. Yang terakhir adalah doa. Doa, jangan berhenti doa. Karena ini kalamullah. Kalau diturunkan kepada gunung, hancur gunungnya. Apalagi kita manusia. Oleh karena itu kita minta doa sama Allah, ya Allah bukakanlah hati saya ini. Ya Allah berikan petunjuk agar saya bisa menjadi ahlul Quran, agar saya dapat syafaat Al-Quran. Dan nikmati saat membaca kitabullah, nikmati. Karena akan datang satu waktu akan terangkat semua tulisan Al-Quran. Begitu kita buka Al-Quran, halaman putih, tidak ada ayat. Allah angkat ayatnya semua. Oleh karena itu, nikmatilah Al-Quran sebelum nanti diangkat tulisannya. Kalau sudah diangkat tulisannya, tidak bisa nikmati lagi. Biar kalau kita berupaya menikmati Al-Quran, itulah yang membantu untuk memperbaiki dan menyuci hati kita. Mudah-mudahan insyaallah dalam doa kita termasuk
sedekah. Selain doa, yang membantu adalah mudah hafal dan mudah belajar Quran, sedekah. Khususnya sedekah subuh. Khususnya sedekah subuh. Apa itu sedekah subuh? Apa manfaatnya sedekah subuh? Yang saya bisa namakan tabungan subuh. InsyaAllah nanti jadi tema saya besok. Biar datang ya. Harus datang kalau mau tahu, penasaran. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaAllah bermanfaat. Kalau untuk saya membicarakan soal Al-Quran dan kehidupan Al-Quran memang panjang, ya, tidak cukup dalam pertemuan ini. Tapi mudah-mudahan insyaAllah Allah izinkan bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaAllah saya akan berikan metode-metode yang insyaAllah akan bantu. Saya sebenarnya ada banyak metode, tapi saya tidak berani terlalu fokus kepada metode karena saya tidak mau asal hafal. Saya tidak mau asal hafal. Kalau untuk metode saya ada banyak. Ada satu cara bisa ditargetkan, insyaAllah dalam 10 menit bisa hafal satu halaman. 10 menit saja. Bahkan ada satu sistem bisa menghafal sambil tidur. Kemudian sudah tidur, mimpi Al-Quran. Tapi saya tidak berani. Belum waktunya. Belum waktunya. Karena saya melihat banyak yang belum siap karena asal hafal. Saya tidak mau umat ini asal hafal, tapi akhlaknya jauh daripada akhlakul Quran. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi insyaAllah cukup bermanfaat kalau dia amalkan, di betul-betul banyak baca, banyak nikmati, hayati Al-Quran, sedikit ditargetkan walaupun sedikit, tapi istiqamah jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus. Karena Allah SWT sebagaimana bersabda Rasul, Allah paling cinta amalan hamba sedikit-sedikit tapi istiqamah. Di samping itu doa kita, dan insyaAllah sedekah yang saya akan khusus bahas besok, apa manfaat sedekah untuk hajat kita, di antaranya mudah hafal Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah SWT ahlul Quran, insyaAllah ahlul Quran di dunia dan akhirat, ahlul Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ahlul Quran yang juga di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami senantiasa menjadi membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, berakhlak-akhlakul Quran sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya akhlakul Quran, dan jadikan pertemuan ini Allah bermanfaat dan ilmu yang kami pelajari berguna bagi kami ya Arhamar Rahimin, dan majlis ini menjadi syafaat dan saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat ya dzal jalalul ikram. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.